Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 129 cm, lebar 82 cm, tinggi 75 cm. Dengan desain seperti mobil UTV, Exotic EJP 7702. Dijual di pasaran mulai dari 1,7 jutaan sampai dengan 2,5 jutaan. Ada 3 pilihan warna, putih, kuning, dan merah. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan di kap depan. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 Ah dengan beban maksimum 25 kg. Dinamo motor penggerak terletak di keempat rodanya. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara membukanya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol match code sampai lampu LED pada remote berlari ke tengah seperti ini. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berlari, maka remote sudah terhubung. Di bagian dashboard terdapat tombol maju mundur, tombol ayun, tombol power, indikator baterai aki, tombol pengaturan musik, soket charger, soket aux, dan soket USB. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk klakson, yang satu lagi untuk musik. Bagasi untuk menyimpan perlengkapan main si kecil terletak di bagian belakang jok. Desain yang mirip dengan mobil UTV membuat mobil aki ini terlihat gagah. Waktu gue tahu mobil aki ini dijual di range harga segini sih, gue agak kaget ya. Mungkin ini mobil aki dengan 4 dinamo penggerak termurah yang pernah gue review. Tapi yang jelas, mobil aki di harga murah pasti ada beberapa hal yang dikorbankan. Kita lihat dulu dari segi kenyamanannya. Ban yang masih menggunakan bahan full plastik, yang berarti akan kurang maksimal ketika berjalan di permukaan yang tidak rata. Jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, shock breaker di keempat roda, dimana shock breaker di bagian depan terasa agak terlalu empuk menurut gua. Tapi gua rasa shock breaker roda depan nggak akan begitu berpengaruh, mengingat beban yang lebih besar ada di roda belakang. Waktu gua coba tekan mobil aki ini di bagian depan, mobilnya turun dan entah nyangkut atau gimana, kadang mobil kembali naik lagi tapi kadang juga berhenti di bawah. Dan waktu gua coba tekan bagian belakang dari mobil aki ini, terkadang salah satu shock breakernya nyangkut nggak mau turun. Fitur anti kejut dari mobil aki ini, menurut gue jarak dari berhenti ke kecepatan penuh agak terlalu singkat. Tapi cukup untuk membuat si kecil nggak kaget waktu mengendarai mobil aki ini. Gue mau bahas sedikit mengenai remote yang digunakan pada mobil aki ini. Banyak fungsi yang bisa dikontrol lewat remote-nya. Kalau maju, mundur, belok, dan tingkat kecepatan hampir di semua mobil aki ada. Ayun, klakson, musik, dan bahkan mematikan dan menyalakan mobil aki bisa dikontrol semuanya dengan remote kontrolnya. Tidak adanya case pada aki mengharuskan kalian memarkir mobil aki ini di dekat colokan listrik untuk di-charge. Fitur ayun yang mengayun dan bukan maju mundur menurut gue menjadi nilai tambah. Melihat dari beberapa kekurangan dan kelebihan dari mobil aki ini, gue masih sangat merekomendasikan mobil aki ini. Untuk kalian yang sedang cari mobil aki dengan desain UTV yang punya fitur cukup lengkap, tapi tetap di harga yang bisa dibilang ekonomis kalau dibandingkan dengan mobil aki lain dengan fitur yang setara. Seandainya kalian mau lebih nyaman lagi, gua rekomendasiin kalian untuk custom sendiri lapisan kulit sintetis di joknya. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.